Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Terus kita makan makanan jasmani, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita manusia rohani yang terus akan diperlengkapi dengan suplemen makanan-makanan pokok bagi rohani kita. Ada sebuah renungan dan tema yang saya bagi kepada saudara hari ini. Satu kata yaitu jubahnya. Kalau lebih panjang, Tuhan yang memberikan jubahnya. Mari kita membuka hati untuk menerima sebuah kebenaran yang rasanya ini kok jarang dibagikan. Tetapi saya mau sharingkan hari ini supaya kita boleh mendapatkan berkat rohani. Bapa, bersyukur, terima kasih kami hidup karena percaya, kami hidup karena makan makanan roti daripada Engkau, yaitu roti kehidupan. Terima kasih buat hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sudah bukakan bagi setiap kami. Ajarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga tujuan hidup kami Engkau dapati serupa dengan Engkau, dan di akhir jalan hidup kami Engkau dapati sempurna. Di dalam kasih karunia-Mu kami masuk hari ini serta membuka hati mendengar firman-Mu. Kami percaya kami akan diberkati secara rohani dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, Yesaya 61, kalau saudara sudah melihat Yesaya 61 ayat yang ke-10, ya. Saya membacakan dari teks IMB. Aku sangat bersukaria di dalam Tuhan, ya. Di sini pakai kata Yahweh. Biarlah jiwaku bersukaria di dalam Elohimku, sebab Dia mengenakan kepadaku pakaian keselamatan. Dia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai pria mengenakan perhiasan kepala, dan seperti mempelai wanita berhiaskan permata-permatanya. Nah, saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang sebetulnya memang jarang sekali dikhotbahkan, di-sharingkan, ataupun diangkat tema. Saya berharap serta berdoa semoga Rema hari ini bisa membawa kita dengan sebuah pengertian sehingga kita boleh semakin menyelami perasaannya Tuhan. Nah, mengapa saudara-saudara saya angkat tema ini? Ya, ini satu pembukaan yang penting. Camkan, dengar, perhatikan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah dengan kerelaan memberikan jubahnya. Tuhan sendiri tidak terpaksa untuk dipakukan di kayu salib. Bahkan Tuhan juga tidak dipaksa untuk dicambuk. Karena dari awalnya Tuhan Yesus tidak dipaksa untuk ditangkap. Jika Tuhan Yesus ingin bebas dari cambukan, dari penangkapan, dari atas salib, keluar dari Golgota, meninggalkan Golgota dengan segala kuasa dan kemuliaannya, apalagi turun dari kayu salib, Tuhan itu sangat-sangat mampu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menerima semua bagian perjalanan salib itu dengan satu kata, kerelaan. Dan bahkan Tuhan Yesus mengizinkan semuanya terjadi supaya digenapilah firman daripada para nabi dan berhasil melaksanakan kehendak Bapanya dan visinya ke dunia ini, yaitu menghapuskan dosa umat manusia. Dan semuanya itu Tuhan Yesus lakukan dengan tidak terpaksa, saudara-saudara. Ya, kalau saudara renungkan sebentar bagaimana doa Tuhan Yesus di Getsemani. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Di sana Tuhan Yesus punya potensi untuk menolak rancangan Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus stop di kalimat itu, Bapa pun tidak akan memaksa. Karena pelayanan Tuhan Yesus, dan ini seharusnya menjadi satu ikon, satu model, satu role-nya kita, itu bukan karena paksaan, tapi ketulusan dan kerelaan dan kesiapan. Dan seandainya Tuhan Yesus berkata, seandainya cawan ini lalu daripada kau, boleh lalu daripada kau, dan stop,
Tuhan akan kembali ke surga dan Bapa tidak akan memaksa kehendaknya. Dan akan ada mungkin sesi yang baru dari perjalanan Injil yang kedua atau yang ketiga. Saya tidak tahu karena tidak terjadi. Tapi saya hanya aja sudah membayangkan seandainya Tuhan stop kata, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Tuhan punya potensi untuk menolak. Tapi puji syukur kita tahu Tuhan Yesus tidak stop di kalimat itu. Tuhan Yesus berkata, namun bukan kehendakku yang jadi, namun kehendak Bapa di surga. Inilah pointing kerelaannya. Tuhan lakukan segala sesuatu tidak dengan terpaksa. Sama halnya seperti tema kita hari ini, jubahnya diberikan kepada saudara-saudara dengan kerelaan. Saya beri saudara sebuah ilustrasi bagaimana makna, ya, dan saya harap ilustrasi ini bisa menolong kita untuk mengerti bahwa bagaimana mulia kudus sucinya jubah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh mengerti makna daripada ini. Ini hanya sebuah ilustrasi. Satu hari saya, ya saudara membayangkan, katakanlah saya pergi berbulan madu, saudara-saudara, ya, makan malam di sebuah restoran Perancis. Dan di restoran Perancis itu tidak diizinkan masuk karena standar tamu-tamu yang boleh masuk ke dalam restoran di Perancis itu adalah orang-orang yang memakai jas. Ya, jas atau kostum khusus gitu, saudara-saudara. Namun ketika saya di depan pintu bertemu seorang pelayan, yang pelayan ini terlalu baik sehingga dia nggak bisa untuk menolak saya masuk ke restorannya, tetapi juga tidak bisa membenarkan saya masuk karena akan melanggar daripada SOP atau syarat tamu pengunjung yang boleh masuk ke dalam restorannya. Maka saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pelayan ini supaya tidak mengecewakan saya sebagai pengunjung dan juga tidak menurunkan standar daripada restorannya, perhatikan baik saudara-saudara. Akhirnya sang pelayan itu masuk ke dalam tempat penyimpanan jas atau penitipan jas begitu, atau ke lokernya dia sendiri, ya, dan meminjamkan sebuah jas untuk saya pakai, supaya setelah saya memakai jas itu saya diizinkan masuk. Nah, saudara-saudara, hal yang dilakukan oleh pelayan ini, ya, hampir-hampir mirip apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Nah, cuma perbedaannya adalah pelayan tersebut tidak memberikan jasnya kepada saya, ya. Dia hanya meminjamkan. Begitu saya keluar dari restoran itu, saya lepas dan saya kembalikan. Tetapi yang berbeda adalah Tuhan Yesus memberikan jubahnya sendiri. Dia berikan kepada saya dan saudara-saudara yang mengingini, dengan rela dia berikan. Ada satu kisah di mana ada perempuan yang pendarahan 12 tahun hanya menjamah jubahnya saja. Ada kasih, ada kemuliaan yang keluar, ada kesembuhan. Betapa agung mulia kudusnya. Kalau ini jubahnya, saudara-saudara, Tuhan berikan kepada saudara. Saya berdoa paradigma atau pemahaman atau rema ini membuka alam spiritual saudara-saudara, sehingga engkau bisa melihat betapa kudus mulianya perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang merasa selama ini hidupmu tidak berarti, tidak berharga, murah, putus asa, gagal, penyakitan. Saudara-saudara, Tuhan dengan rela memberikan jubahnya kepada saudara-saudara sekalian. Karena pakaian manusia yang kita pakai, saudara-saudara, tidak dapat membuat kita diterima masuk dalam kerajaannya. Tidak dapat membuat kita masuk di dalam hadiratnya. Karena pakaian kita kenakan ini pakaian yang penuh dengan kedustaan,
penuh dengan amarah, penuh dengan perilaku-perilaku manusia-manusia yang penuh dengan dosa yang kita kerjakan, yang kita hidupi, yang kita kenakan. Kita tidak dapat masuk ke dalam hadiratnya, ke dalam kerajaannya, ke dalam rencananya, dengan mengenakan manusia yang lama, dengan pakaian yang lama, dengan jubah yang compang-camping. Kalau saudara-saudara pernah mendengar khotbah dalam Lukas 15, bagaimana ketika anak yang terhilang itu, saudara-saudara, kembali. Yang pertama-tama bapaknya memberikan dia jubah yang baru. Saudara-saudara, kita semua sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus, oleh kasih-Nya. Tuhan yang menemukan kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan menemukan kita. Dan Tuhan memberikan jubahnya kepada setiap kita. Jubah yang baru. Jubah yang lama penuh compang-camping, dosa, kegagalan, amarah, dendam. Tuhan memberikan jubah yang baru, saudara-saudara. Jubahnya Tuhan adalah standar dan syarat yang diperlukan agar kita bisa masuk, diterima di dalam hadiratnya, di dalam keabadiannya. Kita memiliki sebuah potensi, tercatat sebagai ahli warisnya, anak yang terdidik, anak yang sah. Saudara dan saya kenakan jubah Tuhan, kenakan kehidupan Tuhan Yesus. Jubah seperti apa yang Tuhan Yesus berikan? Jubah itu, saudara-saudara, jubah Tuhan Yesus. Saya nggak bicara soal jubah secara kefanaan, jubah secara pengertian-pengertian manusia, tetapi kalau kita melihat daripada jubah Tuhan Yesus sendiri, jubahnya Tuhan Yesus itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Hanya satu tenunan saja. Tidak terlihat macam-macam. Tidak terlihat potongannya. Tidak terlihat cacat. Ini bicara apa, saudara? Melambangkan kekudusan hidup. Ditenun dari atas ke bawah. Ini bicara melambangkan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya yang di surga. Bahkan Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Saat naik di salib, saudara-saudara, jubahnya yang dikenakan oleh Tuhan Yesus dirampas. Karena apa? Diinginkan oleh 4 orang tentara Romawi, dan Injil mencatat dirampas, saudaraku. Namun dari 4 yang merampasnya, hanya 1 yang berhasil memilikinya. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena jubah itu tidak sobek. Seandainya jubah itu sobek dan dimiliki oleh 4 orang tentara Romawi, maka jubah itu tidak ada nilainya lagi, kecuali menjadi kain pel atau dibuang. Tetapi karena jubah itu utuh dan tidak sobek, dari 4 tentara hanya 1 yang memilikinya, maka jubah itu tetap memiliki makna. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, saya mau saudara mendapatkan kebenaran ini dengan baik. Keselamatan itu mahal. Kalau Anda tidak menghargainya, itu berarti jubah kebenaran, seperti yang kita baca tadi ayat pembuka Yesaya 61, jubah kebenaran itu akan sobek dan menjadi kain yang tidak bernilai. Kalau kita tidak bisa menjaga, seperti bagaimana seandainya jubah itu dipotong menjadi 4 bagian, akan sobek, maka itu bukan jubah. Itu hanya sebuah kain terpotong, kain tercabik, dan tidak bermakna lagi, saudara-saudara sekalian. Marilah kita juga menghargai hidup baru yang mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, yaitu pakaian keselamatan kita dan jubah kebenaran. Dan kita mau berkomitmen, saya dan saudara-saudara sekalian, untuk belajar menjaga kesucian hidup. Bicara soal supaya kita tidak terus mencemarinya dengan dosa-dosa yang masih kita suka ataupun masih kita nikmati. Saya sebagai pemberita Injil atas nama Tuhan, seperti Bapa melihat hidup kita, Tuhan itu tahu jalan hidup orang benar. Jalan hidup kita ini, saudara-saudara, masih panjang.
Ya, sekalipun ada yang sisa pendek, yaitu misteri manusia. Di hadapan Tuhan, Tuhan yang memberi, tidak seorang pun yang tahu waktunya kapan. Tapi setiap kita memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Saya mau ajak saudara-saudara memahami bahwa dalam kerohanian pun sering terjadi, kadang-kadang naik, terkadang turun. Perjalanan kerohanian kita tujuannya menuju ke puncak. Ya, sekalipun terkadang kita mengalami penundaan karena letih, atau dari 10 pertandingan kita mengalami 1-2 kekalahan. Namun saudara-saudara, dengan firman Tuhan hari ini, berusahalah untuk kembali pada fokus dan perjalanan iman kita, untuk tetap naik. Dan sekalipun engkau pernah gagal kemarin, atau hari ini engkau dengar renungan engkau sedang gagal, bangkitlah, berusahalah sedapat-dapatnya hidup bagi Tuhan dan di dalam kesucian darahnya. Latihlah kembali. Kalau yang sudah ditingkatkan, terus jangan berpuas diri. Yang sedang gagal, ayo tinggalkan kegagalanmu, bangkitlah, tinggalkan lembah air matamu, berdirilah di sana dan katakan, Tuhan baik, Tuhan penolongmu, Tuhan perisaimu. Engkau tidak ditinggalkan seorang diri. Latihlah kembali dirimu untuk beribadah siang dan malam, dan persembahkanlah hatimu di tempat kudusnya, karena ini adalah bagian hidup kita di dalam kekekalan. Wahyu pasal 7 ayat 14-17. Firman Tuhan, ya, saya membacakan dari versi Indonesia Modern Bible. Lalu aku menjawab kepadanya, Tuhan, Engkau sendiri sudah mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Mereka telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim untuk beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya, dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan matahari dan panas tidak akan pernah menerpa mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata mereka. Saudara-saudara, ini ayat yang sangat indah. Dan kita perlu melatih diri kita beribadah hari ini, karena nanti di kekekalan siang dan malam kita akan beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini ada air mata kesengsaraan, itu tidak seberapa saudara-saudara, karena nanti Tuhan akan menghapus air mata kesengsaraanmu selama-lamanya dan digantikan dengan sukacita kekal dalam kerajaannya. Saya tahu saudara-saudara, membawa kehidupan sebagai anak Tuhan tidaklah mudah. Semua orang juga punya masalah, tanpa terkecuali, termasuk saya dan saudara. Semua kita punya pergumulan. Tapi dari pergumulan itu kita melatih diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahan uji. Namun dari semua pergumulan manusia, itu bukanlah apa-apa. Saya tutup dengan kalimat ini. Saat Tuhan Bapa kita menghapus air matamu dan berkata, anakku, sudah selesai. Sekarang saatnya masuklah ke rumah Bapa. Pesta sudah disiapkan dan jubahmu sudah dicuci dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sola fide, Tuhan memberkati. Amin.